Halo semuanya, selamat malam. Ya memang belum dimulai ya teman-teman. Terima kasih sambil nunggu pada yang biar pada banyak yang join ya. Oh ya, sebelumnya kalian bisa nih ketik-ketik dulu nih kalian kira-kira dari daerah mana gitu biar kita tahu bahwa teman-teman poultry ini ternyata dari daerah mana aja begitu ya. Oke, sambil kita tunggu teman-teman untuk join. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu stay tune di acara ngobrol bareng PI Poultry Indonesia di setiap hari Rabunya jam 7 malam. Oh ya, sambil nunggu teman-teman yang pada join. Nah, nih kalian bisa nih salam-salam. Mungkin kalian bisa absen kalian dari daerah mana. Tuh ada yang selamat malam semuanya, Kupang NTT, salam sehat semua. Oke, siap. Oke, pada acara pada ngopi malam ini ternyata kita sudah memasuki ngopi ke edisi ke-20. Berarti itu artinya kita sudah 20 kali nih, 20 kali tatap muka menemani teman-teman semua, menemani kawan-kawan semua untuk sama-sama berbagi ilmu, sharing pengetahuan gitu. Dan di edisi ngopi pada malam hari ini, yang ke-20, kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi IoT, Internet of Things, dalam budidaya broiler. Yang akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Galuh Adi Insani, mohon maaf. Bapak Galuh Adi Insani merupakan dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dan juga merupakan co-founder atau owner dari broilerx.com. Untuk nanti teman-teman yang ingin diskusi, ingin tanya jawab gitu, kalian bisa langsung ketik pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sepertinya mungkin sambil kita nunggu teman-teman yang pada join, saya akan memanggil narasumber kita terlebih dahulu. Oke. Halo, selamat malam Bapak. Malam, Mbak Ima. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat Mbak Ima. Gimana Mbak Ima? Ya, sehat juga Pak, Alhamdulillah. Gimana Ya. aktivitas kampus Pak? Masih virtual apa sudah tatap muka di kampus begitu Pak? Selama ini masih virtual Mbak. Kami belum berani karena belum ada aturan resmi dari pemerintah untuk Betul, betul. kuliah tatap muka gitu. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, terus belajar begitu ya Pak ya? Walaupun secara Amin. virtual begitu. Oke, begini Pak, jadi kayak saya ucapkan selamat datang buat Bapak Galuh. Selamat datang di acara ngopi. Ngopi ini dilakukan setiap 2 minggu sekali di hari Rabu, begitu jam 7 malam, begitu Pak. Dan menghadirkan berbagai narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Dan tentu pada malam hari ini kita ngobrol bersama Bapak dengan tema pemanfaatan teknologi IoT Pak dalam budidaya broiler. Karena yang kita tahu bahwa Bapak sebagai co-founder atau owner dari broilerx.com. Nanti kita gali-gali lebih lanjut ya Pak, apa sih teknologi apa sih yang sedang berkembang di peternakan broiler khususnya begitu ya Pak ya. Siap, siap Mbak. Oke, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab begitu, saya akan membacakan CV atau kurikulum singkat dari Bapak Galuh Adi Insani. Bapak Galuh Adi Insani, SPT MSc. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 8 September 1984. Beliau menamatkan pendidikan undergraduate di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada jurusan produksi ternak di tahun 2007. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan masternya pada jurusan ilmu peternakan di tahun 2017 di fakultas dan universitas yang sama. Kemudian sebelum Bapak Galuh menjadi dosen di Laboratorium Pemuliaan Ternak Fakultas Peternakan UGM dan juga merupakan owner dari PT Integrasi Teknologi Unggas atau broilerx.com, ternyata Bapak Galuh sudah banyak sekali pengalaman kerja yang beliau kerjakan begitu. Di antaranya
beliau pernah menjadi koordinator asisten di Laboratorium Ilmu Ternak Unggas Papet UGM tahun 2004 sampai 2007. Kemudian beliau pernah menjadi developer software di perusahaan pembibitan unggas HTN di Yogyakarta tahun 2005 sampai 2008. Kemudian Bapak Galuh pernah menjadi staf IT di Fakultas Peternakan UGM di tahun 2008 sampai 2016. Dan Bapak juga pernah menjadi developer kreator website di Papet UGM tahun 2013 sampai 2014. Kemudian Bapak juga pernah menjadi developer website di PBISP tahun 2014 sampai 2017. Kemudian Bapak juga pernah menjadi administrator website di LPPOM DIY tahun 2015 sampai 2016. Dan juga Bapak pernah menjadi developer software di Balai Pembibitan Ternak Ungaran 2015 sampai 2017. Tentu beberapa penghargaan sangat banyak sekali dicapai oleh Bapak Galuh. Di antaranya yang pernah beliau terima begitu, beliau pernah menjadi insan berprestasi di Universitas Gadjah Mada di tahun 2015. Kemudian Bapak juga pernah menjadi pemenang pertama lomba karya tulis kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PTM Univ YPKM UGM tahun 2020. Dan Bapak pernah menjadi pengajar atau dosen favorit di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada di tahun 2020. Kira-kira begitu ya Bapak ya? Iya, benar Mbak. Kira-kira kalau sekilas dilihat background Bapak memang sangat suka dengan IT Bapak. Padahal Bapak jurusannya gimana? Apa yang menjadi ketertarikan Bapak menekuni bidang IT ini Pak? Oke, kalau dilihat dulu sejarahnya itu panjang sekali Mbak. Kelihatannya kok saya kuliah di peternakan, ya kuliah di peternakan, tapi sukanya IT gitu kan. Nah ternyata di sana ada peluang. Ada satu peluang yang bisa kita ambil. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, saya sebagai mahasiswa Fakultas Peternakan itu ingin membuktikan, Mbak, sebenarnya. Jadi ingin membuktikan bahwa ada loh peternakan, tapi kita menggunakan tools yang tepat. Itu akan memberikan hasil yang lebih baik, gitu, Mbak. Siap. Tuh. Oke, siap. Sebelumnya buat nanti teman-teman yang sudah join, terima kasih. Nanti kalian bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab dengan Bapak Galuh. Langsung saja nanti silakan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Oke, langsung saja ya. Mungkin kita langsung masuk ya Pak ya ke pembahasan ya. Pertama sih saya ingin nanya kita ya, kenapa menurut Bapak saat ini kita perlu teknologi IoT atau Internet of Things Pak dalam budidaya peternakan unggas? Baik, Mbak Ima, saya berikan gambaran ya. Kalau di sebuah peternakan itu kan kita berhubungan dengan makhluk hidup, itu ya Mbak. Betul. Kita itu bekerja dengan makhluk hidup itu nggak bisa cuma siang hari Mbak. Betul. Tapi juga malam dan lain sebagainya gitu. Coba, apakah Mbak Ima pernah merekrut siapapun itu, mau nggak mereka bekerja siang dan malam 24 jam? Gitu kan? Mungkin harus pakai robot kali ya. Oke, Pak. Makanya itu Mbak, makanya itu ada satu sistem yang kita bangun itu tidak pernah capek. Selama ada listrik nyala, itu dia tidak akan capek. Yang fungsinya sebagai alat ya Mbak, jangan pernah diasumsikan bahwa robot itu segalanya. Tidak, robot itu adalah alat, gitu ya. Alat ini memantau kondisi lingkungan yang ada di sekitar kandang, kemudian dia tidak pernah capek untuk melaporkan ke pemiliknya apabila ada sesuatu gitu. Nah itu belum bisa dilakukan oleh manusia gitu loh Mbak. Makanya kita masuk ke lini itu gitu. Salah satunya kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan IoT, Internet of Things gitu. Jadi alat ini akan menyala terus, memantau kondisi lingkungan, kemudian melaporkan ke pemilik dengan sistem. Itu Mbak Ima. Siap. Oke Pak. Kira-kira permasalahan apa saja Pak yang dihadapi peternak saat ini sih Pak di farm sehingga kita perlu sih adanya suatu teknologi ini nih yang berbasis internet atau IoT ini Pak? Ya, kadangkala peternak itu mengabaikan satu hal. Tahu tidak Mbak Ima, kalau ayam-ayam itu yang kita pelihara, ayam broiler, ayam layer, itu kan merupakan produk perkembangan genetik. Nah, pengembangan genetiknya itu tidak dilaksanakan di area tropis.
Area tropis itu Paham, ya paham, yang betul. ada di wilayah Khatulistiwa gitu kan. Tapi ada Ya, di wilayah subtropis yang notabene jauh lebih dingin daripada wilayah Indonesia. betul. Nah, apa yang terjadi? Ternak-ternak itu ketika masuk di Indonesia itu pasti akan stres. Mhm, Salah satunya stres, gitu kan? Itulah alasannya mengapa teknologi Clusos itu hadir di Indonesia dan di wilayah tropis. betul. Itu fungsinya adalah menyesuaikan dengan kondisi di wilayah subtropis, gitu kan? Namun ada kendalanya, Mbak. Di Indonesia itu ada hujan, ada petir, kemudian ada angin, dan lain sebagainya, yang itu tidak bisa kita prediksi. Ya nggak? Betul, betul. Akhirnya, tiba-tiba siang tidak ada mendung, dan lain sebagainya, tiba-tiba ada suara Ya, petir. Dua, betul. ternak stres. Nah, dengan memanfaatkan IoT, ketika ada petir dan lain sebagainya, itu tercatat, Mbak. Setidaknya, oh ini ada, tadi malam ada petir, kemudian suhunya naik, kemudian ada kelembapan yang tinggi dan lain sebagainya. Ketika tercatat itu, keesokan Oke, harinya bisa kita antisipasi. Nah, oke. itulah yang menyebabkan IoT itu kita manfaatkan, Mbak, biar mengurangi kerugian. Kalau ternak itu stres, pasti akan ujung-ujungnya kematian. Gitu deh, yang paling Betul, betul, mudah. betul. Oke, sekarang masuk ke bagaimana cara kerja, Pak, dari teknologi berbasis IoT itu sendiri, Pak. Baik, IoT itu seperti mesin ya, Mbak. Saya istilahkan ya, satu mesin kemudian ditempatkan ke dalam kandang. Mesin ini akan merekod setiap data yang ada di kandang. Nah, kemudian data ini langsung otomatis dikirimkan, Mbak. Dikirimkan ke sistem. Sistem ini mengolah datanya, kemudian kalau Mbak melihat desktop kami, itu hanya berupa grafik, Mbak. Oke. Jadi ada grafik, kemudian ada satu garis imajiner. Garis imajiner ini adalah garis batas yang bisa ditolerir oleh ayam. Ketika dia melewati, pasti ada warning, Mbak. Warning itu dikirimkan ke sistem. Itu loh ayammu sekarang sedang stres. Gitu. Nah, peternak itu bisa tahu, Mbak. Jadi bisa tahu, oh kemarin itu stres toh. Karena apa? Oh karena ini. Oke, hari ini saya kasih, mohon maaf ya, saya sebut multivitamin. Oke. Agar stresnya kemarin tidak berdampak pada kesehatan dia berikutnya, begitu. Betul. Nah, cara kerjanya hampir-hampir seperti itu deh, Mbak. Paling mudah. Oke. Ya, gitu. Siap. Oke. Oke. Kalau begitu Bapak bisa cerita sedikit tentang broiler egg dan Mhm. beberapa yang sudah ditemukan atau diciptakan oleh Bapak. Gimana, Mbak? Tentang broiler egg sama broilerx.com dengan SAS yang sudah Ah, Bapak temukan seperti apa, alat seperti apa. Oke, baik. Di Broiler Egg itu ada dua layanan utama, yaitu salah satunya adalah EOT namanya. EOT itu produk yang bentuknya fisik, Oke. fisik gitu ya, yang ditempelkan ke kandang. Kemudian ada satu yang namanya SaaS, System as a Service. Jadi ini seperti desktopnya. Kalau istilahnya gini, Mbak. Mbak Ima beli printer, kemudian kan ada softwarenya. Nah, kedua ini Betul. harus berhubungan, Mbak. Karena Betul, untuk betul. mengoperasikan alat ini itu tidak bisa tanpa software ini gitu. Nah, software ini itu bisa kita install juga, Mbak. Kita menyediakan di Google Play Store. Silahkan Oke. di-download di Broiler Egg. Coba aja dicari Broiler Egg, nanti silahkan diinstal. Login, kemudian Mbak Ima itu bisa memantau kandangnya. Nah, bagusnya Broiler Egg, sebagai contoh, misal saya punya kandang itu ada di Irian Jaya, ada di Aceh, kemudian ada Kalimantan, ada di Sumatera, dan lain sebagainya. Hanya satu device, itu saya tahu kondisinya, Mbak. Dan itu real time, gitu. Enaknya, jadi kalau saya tidur, ada warning, oh di Irian Jaya, ayam saya sedang ada apa-apa. Saya tinggal calling manajer saya, kemudian dia yang akan menyelesaikan itu, karena ada di lokasi. Itu, Mbak. Hmm, Nah, betul, betul, betul. iya. Oke, berarti memang
teknologi ini diciptakan untuk agar kita mengetahui begitu ya Pak keadaan ternak-ternak kita di farm secara real time, secara kapanpun, dimanapun begitu ya Pak ya. Iya, Kira-kira benar. apa saja yang harus titik kritis atau poin-poin penting yang perlu kita ketahui sebagai pemilik farm nih Pak, dianggapnya kita sebagai pemilik farm nih Pak, kayak seperti suhu, kelembaban dan sebagainya, apa yang menjadi poin-poin utama Pak agar bisa dideteksi oleh si alat ini? Baik, ini banyak yang tidak tahu ya, mungkin suhu dan kelembaban itu bagian dari menimbul stres ya bagi ayam. Ayam tadi sudah kita ketahui dia secara genetik diciptakan di lingkungan subtropis, kemudian kita paksa hidup di lingkungan tropis gitu. Kemudian itu jelas akan menimbulkan stres. Kalau ayam stres beda dengan kita Mbak. Kalau kita stres ke kafe itu sudah selesai gitu kan. Kalau ayam stres itu lebih baik mati Mbak. Gitu. Ya kan? Berarti daripada Korea ya Pak, berarti ya Pak. Cocok itu Mbak. Iya, kayak artis Korea. Jadi seperti itu. Mereka itu genetisnya bagus, tapi mohon maaf tidak setangguh kita Mbak. Kita dikatakan apa gitu nggak akan stres gitu kan. Ayam ada perubahan suhu dikit dia stres gitu. Nah itu titik kritisnya. Yang kedua Mbak, itu kondisi amonia Mbak. Coba kita masuk di kandang itu nggak apa-apa Mbak, hidung kita belum bisa merasakan sesuatu, tapi air mata kita tiba-tiba mengalir. Ya nggak? Itu artinya apa? Di kandang itu amoniaknya tinggi itu Mbak, udah tinggi sekali gitu. Nah coba Mbak, kalau mata kita mengalir, ayam yang tiap hari di situ Mbak, apa yang terjadi? Hidungnya ini bengkak Mbak. Gitu. Coba sekarang seperti contoh ya, sekarang COVID itu tentang saluran pernafasan. Kalau saluran pernafasan yang kena, kemudian area pernafasan yang kena, apa yang terjadi? Kalau di ayam, kematiannya akan tinggi. Itu, ya kan? Nah, itulah yang kita coba kurangi, Mbak. Dengan menggunakan IoT ini, harapannya selain dengan early warning, nanti kita ciptakan alat yang lain, Mbak. Alat yang lain yang fungsinya untuk segera mengurangi amonia itu sampai batas ambangnya. Gitu. Jadi dia memerintahkan alat yang lain, kamu kurangi tuh amoniaknya. Nah, itu masih kita rahasiakan, Mbak, alatnya. Gitu. Baik, berarti secara tidak langsung kalau dulu kita melakukan pencatatan atau recording itu secara manual begitu ya Pak, kita laporkan dalam bentuk tulisan. Sekarang dengan namanya teknologi yang satu ini kita sudah bisa melakukan itu dengan otomatisasi begitu ya Pak ya, tidak perlu lagi menggunakan, apakah begitu Pak? Dan menurut Bapak itu sebenarnya seberapa penting sih recording atau pencatatan itu Pak untuk mengetahui ya. Oke, saya jawab ya Mbak. Mbak Ima sekarang beratnya berapa? Aduh Pak, jangan, aduh, Pak jangan tanya berat badan Bapak tuh, sangat sensitif gitu ya Pak. Oke, sangat sensitif ya. Oke, saya bilang saja, berat saya sebelum pandemi itu sekitar 70. Setelah pandemi ini 75. Artinya, ya kan, artinya ada kenaikan 5 kilo. Ya enggak? Betul. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Ayammu, ayam ke yang lain ya, ayammu itu beratnya berapa toh? ADG-nya berapa toh? Feed intake-mu berapa toh? Dan lain sebagainya. Itu pertanyaan pasti ditanyakan setiap akhir bulan atau setiap hari, Mbak. Betul. Iya enggak? Nah, itu kan tentang data, Mbak. Naik, turun, kemudian berat, yang sifatnya kuantitatif itu kan pasti data. Mbak Ima pernah menggunakan jam tangan yang mengukur detak jantung? Ya, Pak. Oh, belum detak Pak. Jantung? Saya tidak punya Pak. Iya, saya tidak punya. Saya pernah kejadian. Ini betul oke Pak. Jadi saya yang kena terus nih Bapak nih. Oke, siap lanjut Pak. Ya, orang lain aja ya Mbak ya, Mbak Ima, orang lain.
Ini Yap. kejadian di saya sendiri. Ketika saya memiliki jam tangan dengan detak jantung, tiba-tiba jam itu bergetar. Saya lihat, oh, detak jantung saya sedang tinggi. Ternyata apa? Keesokan harinya saya masuk angin. Bisa Oke. dibayangkan. Untung saya masuk angin loh, Mbak. Kalau saya kena jantung, saya mungkin sekarang sudah nggak bertemu Mbak Ima hari ini. Siap, siap, betul. Nah, itulah AOT, peran AOT yang akan memberikan data itu secepat mungkin. Dia nggak kenal lelah. Dia nggak kenal lelah, dia nggak kenal capek. Bahkan dia nggak kenal, oh dia siapa sih? Minta-minta data ke aku, dia nggak mau seperti itu. Intinya, kuncinya ya itu. Yap. Early warning begitu ya Pak ya, yang terpenting begitu ya Pak ya. Iya, lebih untuk saat ini adalah early warning. Tapi kedepannya dikembangkan setelah early warning ini, yang harus dilakukan begitu ya Pak ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu kita ciptakan alat yang lain yang fungsinya untuk mengontrol. Ya. Kalau suhumu tinggi, ya kamu turunin dong. Kalau kelembabannya tinggi, ya turunin dong. Dengan apa? Ya nanti. Gitu. Ada satu alat lagi yang fungsinya, oke, saya turunin ya. Jadi mereka bekerja sama, Mbak. Antar alat itu bekerja sama sesuai dengan keinginan dari pemilik. Gitu. Ya. Oke Pak, kalau begitu bagaimana sih keadaan sejauh ini yang Bapak lihat kondisi penggunaan teknologi IoT ini di luar negeri Pak? Kalau kita compare begitu Pak, di luar negeri seperti apa, dan kalau di Indonesia apakah sudah banyak begitu yang pakai atau seperti apa? Baik Mbak, ini kita cerita ya sekaligus narsis gitu kan, marketing harus narsis gitu kan. Kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan di luar negeri, di Asia Tenggara, yang dia itu supply produk-produk makan di Asia Tenggara gitu ya. Nah, dia konsennya di produk halal. Halal itu ternyata di luar negeri kepake loh Mbak, meskipun secara garis besar bukan muslim ya, tapi mereka kepake. Karena apa? Secara umum tentang keamanan pangan. Nah, keamanan pangan itu tidak cukup hanya dengan logo halal Mbak. Tapi mereka itu bisa tahu Mbak, oh ini ayamnya ini dari mana. Kemudian dikasih pakan apa, dia minum apa, berat badannya apa, umur berapa, dan lain sebagainya. Nah kalau seperti itu Mbak, ini misal alat ya Mbak ya, saya scan kode barcode, klik, kemudian saya tahu, oh ini hasilnya, dia dibesarkan di Indonesia toh, dia dikasih pakan ini toh, kemudian dia dipelihara dengan suhu sekian toh, dan lain sebagainya. Itu kira-kira Mbak, akan meningkatkan harga enggak Mbak? Value added yang kita berikan gitu. Nah, mereka sudah sampai sebegitunya Mbak. Sebagai contoh, tokoh yang ada di Indonesia itu hanya menjual telur, tapi dia sukses di luar negeri. Karena apa? Dia menawarkan value added. Saya sebut ya, Om Bob Sadino, almarhum ya. Nah, itu hanya menjual telur, bayangkan, hanya telur Mbak. Hanya daging dan hanya yang lain. Kalau kita mau bersaing dengan negara lain, maka kita, kamu pengennya apa toh? Oke, saya berikan, tapi beli ya produk kami, gitu Mbak. Jadi mereka pengembangannya sudah ke arah sana, gitu. Oke. Kalau bisa dibilang seberapa ketinggalan Pak sebenarnya kita Pak di sektor teknologi ini Pak, di budidaya ini Pak, kalau yang Bapak lihat di Indonesia sendiri seperti sebenarnya kita tidak terlalu ketinggalan ya Mbak. Cuma nilai proteksi kita itu terlalu tinggi Mbak. Orang berpikir kalau teknologi itu selalu mengalahkan manusia, kemudian itu ditolak. Iya enggak? Ada teknologi hadir, pasti kamu cuma mau menghilangkan angkatan kerja di Indonesia. Salah besar Mbak. Seperti yang saya ungkapkan tadi di awal. Mau nggak sih saya rekrut, saya gaji sesuai UMR, tapi kamu 24 jam? Gitu. Kan nggak mungkin, manusia. Jadi manusia tidak bisa dikalahkan oleh mesin, apapun yang terjadi. Makanya kami menggunakan tools. Gitu. Jadi kami membahasakan adalah dia tools, bukan untuk mengalahkan pekerja yang lain. Karena pekerja pasti
ketika dia memelihara itu menggunakan hati. Nah, alat itu nggak punya hati. Kadang baik, kadang dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak Ima. Ya. Jadi kalau Oke, masalah ketinggalan, itu Indonesia belum gimana? ketinggalan, Mbak. Cuma belum mau memulai, gitu aja. Siap, Maka siap, kita siap. memulai. Gitu. Oke deh, kalau gitu kayaknya sudah sekitar 26 menit begitu Pak. Bapak bisa sambil minum-minum begitu dulu, sambil Oh, relaksasi sebentar. ini smell ya, Saya ingin Mbak, ya. membacakan salam-salam. Saya ingin membacakan ini dari absen dari teman-teman nih Pak. Ada yang sebentar ya Pak ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, kalian bisa langsung ketik ya pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Katanya ada yang dari Cilengsi. Halo dari Cilengsi, selamat malam. Terus ada yang dari Citerep hadir. Oke, siap. Oh, pengalamannya Pak dosen Jos Gandos katanya Pak. Oh, siap. Baik, kemudian sepertinya sih sudah ada yang bertanya Pak. Atau mungkin kita selingi dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman dulu begitu ya Pak ya, atau bapak-bapak yang ada di sini begitu ya. Boleh, boleh. Dari Bapak Heri Setiawan begitu. Bagaimana cara memperkenalkan produk ke luar negeri? Atau mungkin bisa bagaimana cara mempunyai value added begitu ya Pak ya, ke luar negeri katanya begitu. Bagaimana cara memperkenalkan produk ke luar negeri? Baik. Kemarin beberapa minggu yang lalu, bukan minggu ya, bulan yang lalu kita diajak rapat dengan CEO salah satu perusahaan yang ada di luar negeri itu. Boleh saya sebut One Agri. One Agri itu ada di Singapura basisnya. Kemudian mereka menjual produk-produk halal dengan memberikan value berupa blockchain. Blockchain itu data, Mbak. Jadi data itu, jadi setiap bahan makanan yang beliau tawarkan itu memiliki data. Data di mana ditanam, kemudian dipupuk menggunakan apa, dan lain sebagainya. Nah, kami bisa memberikan penawaran itu. Jadi, kalau peternak yang menggunakan produk kami, otomatis kan data tersimpan ke server kami. Kemudian kita memberikan JUELA atau persetujuan dari peternak. Bapak, boleh nggak ternak Anda kami jual ke luar negeri, tapi asalkan data dari Bapak itu kita share ke sana. Artinya kita share itu tidak lengkap, Mbak. Cuma ada beberapa yang kita share, misalkan dia diberi pakan apa, dipelihara dengan FCR berapa, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan memberikan value added. Karena apa? Saya yakin produk itu halal bukan hanya ditempel, Mbak. Tapi bisa saya trace. Saya konsumen, saya melihat di sini, itu saya tahu, oh iya benar. Karena saya tidak pernah, Mbak, di tim kami itu tidak boleh ada yang memanipulasi data. IoT itu tidak pernah memanipulasi data. Nah, itulah yang kita tawarkan ke luar negeri. Makanya kita memiliki posisi tawar dengan luar negeri ketika kita menerapkan teknologi ini, Mbak. Gitu, Mbak Ima. Betul. Oke, semoga terjawab ya tadi Bapak Heri Setiawan. Kemudian yang kedua, tahapan untuk memulai menggunakan IoT di kandang seperti apa ya, Pak? Oke, kami itu ada SaaS, service, sistem as service itu, silahkan buka saas.broileregg.com atau saas.broileregg.com. Di sana ada penawaran gratis bagi yang ingin mencoba atau hanya memiliki satu kandang. Jadi peternak rakyat itu diperkenankan untuk menggunakan itu. Misalkan data bisa dimasukkan pakan, jenis pakan apa, jenis strain ayamnya apa, kemudian diberi pakan apa, dan lain sebagainya, diobati dengan apa, dan lain sebagainya. Itu sistem kami yang akan menghitungkan, Mbak. Oh, dia FCR-nya sekian. Oh, dia itu ini, dan lain sebagainya. Tapi kalau pengen lebih lengkap lagi, dilengkapi dengan IoT. Jadi pencatatan itu tidak manual lagi, Mbak, tapi biar IoT yang mencatatkan gitu loh. Gitu. Jadi kami tetap memberikan versi gratisnya, Mbak. Boleh kalau mau coba, silahkan. Ya, daftarkan diri. Oke, berarti kita ada satu yang belum dibahas mengenai harga begitu ya, Pak ya.
Karena Mm-mm. memang barang itu pasti identik dengan harga. Pasti bertanya-tanya, oke lah, ini sudah bagus nih ada teknologi baru, tapi harganya seperti apa? Harganya bagaimana? Apakah kita para peternak ini bisa begitu Pak untuk istilahnya mengadopsi yang namanya teknologi yang satu ini Pak? Kalau Bapak bisa bicara secara umum begitu tentang harga ini seperti apa? Baik, bisa Mbak, bisa, sangat bisa. Bukan saya karena marketing ya, tapi saya memposisikan diri saat ini sebagai dosen, gitu kan. Oke. Begini Mbak, selama kita mass production, sekarang kita belum bisa produksi banyak, gitu. Itu harga memang belum bisa kita tekan. Tapi setelah kita mass production, itu harga itu sangat murah. Bahkan kemarin kita membandingkan dua alat, Mbak, yang ini harganya itu berpuluh-puluh kali lipat dari harga kita. Padahal sensornya itu kita coba yang terbaik. Coba di pengunjung di sini, kalau pernah dengar dengan Texas Instrument, chip Texas Instrument itu kita gunakan itu. Kita nggak pernah main-main dengan alat EOT. Oh, karena peternak kita belikan yang termurah. Enggak. Kami berusaha yang terbaik seperti itu. Kita tes akurasi dengan alat yang harganya puluhan kali lipat. Itu grafiknya sama, Mbak. Gitu. Grafiknya sama. Nah, kami hanya menunggu dari pemerintah juga. Siapa tahu itu diadopsi oleh pemerintah atau dinas terkait, dibeli misalkan 100 pieces, 1000 pieces, atau 100.000 pieces, itu kita siap. Selama ini kita masih pengembangan versi 1, 1.1, 1.2, yang terakhir adalah 1.3. Ke depan kita pengembangan 1.4. Nah, kemungkinan yang akan dipasarkan itu adalah yang 1.3 ini. Karena apa, Mbak? Kalau mati lampu, kemudian kalau sinyalnya hilang, itu masih tetap tersimpan, Mbak, sampai beberapa hari ke depan. Jadi kalau digunakan di desa, itu tiba-tiba listrik mati gitu, atau sinyalnya hilang, nggak masalah, Mbak. Masih tersimpan ke sistem. Nah, itu pengembangan kita. Gitu. Oke. Iya. Jadi beberapa pertanyaan ini menjawab beberapa pertanyaan nih Pak dari Pak Samsamiun. Apakah penggunaan IoT di peternakan unggas bisa murah? Tadi sudah berarti bisa dijawab bisa begitu ya Pak ya. Bisa. Kemudian ini dari Arif Udin, harga Pak Galuh, oke sudah dijawab tentang harga. Harga produknya mungkin nanti kalau masalah produk-produk lebih lanjut silakan teman-teman langsung jawab saja ke Bapak karena sesi ini kita ngobrol tentang Internet of Things secara umum begitu ya Pak ya. Buat Bapak atau Ibu yang menanyakan harga silahkan langsung jawab ke Bapak Galuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, melihat manfaatnya yang sangat besar, berapa lama lagi ya penggunaan IoT ini bisa merata di peternakan seluruh Indonesia menurut Bapak sendiri nih? Baik. Bagaimana Pak? Kalau meratanya ya, kami mengupayakan sebenarnya itu ada satu kerjasama dengan pihak telekomunikasi ya. Telekomunikasi mereka ketika merambah di satu desa pasti itu bisa dijangkau. Tapi apa? Ada juga kan yang bertanya, kalau tidak ada sinyalnya gimana Pak? Oke, nggak masalah. Kita upayakan untuk membuat satu BTS mini. BTS mini itu kita menggunakan long range. Long range itu satu BTS dengan alat itu bisa puluhan kilo, Mbak. Jadi misal BTS-nya 20 kilo dari sini, kita bangun di sana kecil, itu bisa sampai di sini, Mbak. Nah, itu dikhususkan untuk IoT. Kalau itu nilainya ada. Coba kalau yang pesan satu kita buatkan itu ya nggak ada nilainya gitu. Tapi pada prinsipnya itu ada, Mbak. Jadi istilahnya kalau di tim kami nggak ada yang kalau kita mengeluh, wah itu jadi uang itu gitu loh. Setiap kali ada orang ngeluh, oh jadi uang. Loh, kenapa? Ya kita bisa memberikan solusi. Intinya kita berusaha untuk mencarikan solusi itu Mbak. Ini juga ada pertanyaan, apakah pemakaian IoT di kandang ayam bisa lebih terjangkau? Oh, berarti tadi sudah terjawab masalah harga ya Bapak ya. Katanya keren banget, idenya pas Galuh. Ya, dari Bapak Prihandoko. Lanjut untuk, nah ini masalah dari Aldrin ya.
tentang internetnya sendiri, Pak. Bagaimana kita menyiapkan, tentu kalau berbicara IoT butuh internet ya, Bapak ya. Bagaimana Ya, tentang kondisi internet yang mungkin di Indonesia seperti apa kondisinya, atau apakah ini juga menjadi salah satu hambatan begitu, Pak, untuk teknologi oke. IoT ini? Ya, teknologi telekomunikasi sekarang kan sudah 4G ya, Mbak ya. Tapi di Betul. bawahnya ada 3G, kemudian di bawahnya ada 2G. 2G itu GPRS, kalau Mbak Ima masih ingat. GPRS Oke. itu kalau kita ngirim pesan sampai itu senangnya minta ampun gitu ya. Kalau kita Betul. pakai 4G, Oke. kalau kita pakai 4G itu buka YouTube dan lain sebagainya itu baru kita seneng gitu. Nah, itu 2G aja cukup, Mbak. Jadi kalau di IoT itu 2G aja cukup. Karena apa? Data itu tidak stream. Tidak setiap saat dia kirimkan. Tapi hanya per session disimpan, kemudian di package, kirim. Nanti simpan lagi, sudah cukup, ada sinyal, kirim lagi, dan lain sebagainya. Itu di alat itu kita ada, selain software, ada namanya firmware, Mbak. Firmware itu yang mengolah datanya. Jadi data itu bukan setiap dapat kirim, dapat kirim, dapat kirim. Nah, itu enggak. Kita tahu yang ada di desa, kemudian ya. Jadi setiap permasalahan yang ada di peternak kita coba pilah-pilah. Oke, ini segera kita selesaikan. Kemudian apalagi sih yang peternak ada? Oke, ini selesai. Kemudian lain dan lain sebagainya. Nah, kita package dalam bentuk produk gitu, Mbak. Intinya kami selalu berkembang, Mbak. Ada R&D-nya gitu. Gitu, Mbak Ima. Oke. Oke. Berarti ini menjawab dari jika farm internet tidak ada atau tidak stabil masih bisakah? Berarti tadi sudah terjawab ya, bahkan pakai sinyalnya 2G aja masih bisa terpakai begitu ya, Bapak ya. Iya, benar. Oke. Kalau kandang tradisional, Pak, ini ada pertanyaan, kandang tradisional apakah bisa, Pak? Atau mungkin maksudnya open house gitu ya, Pak ya? Baik. Di R&D kami membandingkan yang closed house dengan open house. Dari Bapak siapa? Atau Mas, atau Mbak, atau Ibu, atau Tante. Nah, itu kita bandingkan dua kandang, itu nanti ada kemiripan dan lain sebagainya. Pada prinsipnya kami mengupayakan itu. Tapi kami belum bisa memberikan expose apakah benar atau tidak. Itu nanti kita buktikan, Mbak. Jadi kami selain menjual produk, kami juga ilmunya itu kita riset, benar-benar kita riset. Riset itu kita pertanggungjawabkan dengan apa? Coba ada kompetisi riset, kemudian kita masuk. Oke, benar. Terkonfirmasi. Oke, itu package masukkan. Nanti versi berikutnya kita riset, ada lagi. Oke, package itu kita masukkan. Artinya ada pengembangan gitu. Nah, itu istilahnya kita tidak pernah melepas tangan gitu loh, Mbak, produk kami. Kemudian kami menjanjikan juga ke yang open house atau closed house itu tetap bisa menggunakan gitu. Jadi kalau bahasa saya bisa, Pak, atau Mbak, atau Ibu, atau Tante, atau Kakak, ya itu bisa. Sejauh apa itu belum ada risetnya. Nah, riset ini masih berjalan, masih digunakan untuk anak-anak penelitian. Seberapa besar? Yang penting itu bisa. Yeah. Itu Mbak Ima. Siap, Pak. Yeah. Oke. Sekarang, ini dari Pak Fedi atau Mas Fedi begitu. Sementara baru untuk jenis broiler ya, layer ya, atau layer, selama ini saya recordingnya manual dan memakai kandang jenuh dan capek. Nah, selama ini saya recordingnya manual dan memang kadang jenuh dan capek. Ada ini si testimoni begitu ya, kayak. Iya. Oh, di layernya bagaimana? Apakah sejauh ini masih untuk broiler begitu, Pak? Karena katanya dia selama ini dia recordingnya manual dan jenuh begitu, Pak. Mohon maaf ada suara-suara yang mengganggu. Lanjut, Pak. Silakan. Oke. Produk kami sementara broiler egg, tapi tunggu sekitar kuartal ketiga kami akan melepas satu produk berikutnya. Silahkan brandingnya. Branding broiler egg ini sudah dilindungi oleh undang-undang, Mbak, sebagai informasi. Nah, nanti
tidak saya ungkapkan dulu, nanti ada yang curi-curi nama dulu, baru di branding gitu kan. Nah, itu sekitar kuartal ketiga yang kita fokuskan ke ternak yang lain. Mengapa kita membuat seperti itu, Mbak? Kita tidak mau satu alat itu digunakan untuk semua. Kayak balsem, Mbak. Sakit Oke, gigi siap, pakai betul. balsem itu, Betul, betul. masuk angin pakai balsem itu, dan lain sebagainya. Enggak, karena kami menginginkan fokus. Jadi sesuai dengan target. Target pasar kami sementara adalah broiler. Mengapa broiler? Karena tiap produksi kan jangkanya tidak terlalu banyak. Jadi itu Betul. bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk layer Siap, berarti untuk kuartal 3. siap. Berarti ditunggu Yeah. saja untuk Bapak tadi Fedi. Pasti teknologi itu perkembangannya sangat masif begitu ya Pak. Jadi pasti nanti suatu saat layer pasti juga akan kebagian begitu ya. Pasti ada internet outing teknologi ini di layer gitu. Benar. Kemudian jika farm internet itu sudah. Kemudian dari Hero, kalau boleh dijawab berapa lama IoT maksudnya ya yang ditawarkan oleh Broiler X? Roy, Mbak. Oh ya, Roy Pak. Ya. Kalau boleh dijawab berapa lama Roy yang ditawarkan oleh Broiler X? Baik, nanti tergantung Anda ya, produksi Anda, jumlah ternak dan lain sebagainya. Kami juga mengukur dari produk IoT kami berupa komponen dan lain sebagainya. Kita mengambil itu hanya sedikit sekali dari harga komponen, margin untuk operasional kami gitu. Nah, kami berharap ada mass production dari produk ini. Nah, itu butuh peran dari investor. Investor masuk, ROI-nya jauh lebih kecil gitu ya. Jadi gini Mas, jelas produk kami itu kita buat seawet mungkin. Artinya apa? Ketika Anda menginvestasikan sesuatu, itu kan pasti yang ditanyakan, oh ini awet atau enggak. Yang kedua, ini bisa digunakan jangka panjang enggak. Kemudian servisnya bagaimana dan lain sebagainya. Itu kita upayakan yang terbaik gitu. Fungsinya apa? Ya kita tahu peternak rakyat itu kadangkala dapat bonusnya itu kan per produksi gitu kan. Bahkan kita akan memberikan satu program cicilan gitu istilahnya. Silahkan pakai dulu kemudian bayar setelah ada keuntungan. Ada keuntungan silahkan bayar ke kami untuk servis berikutnya. Begitu. Jadi kita win-win solution. Ya. Gitu Mbak Ima. Kemudian jadi, gini Mbak Ima. Tidak ada lagi, ya Pak. Oke, kemudian ini Mbak Ima, mengapa kita menggunakan nama broiler egg, ada egg di belakangnya? Ada muatan edukasi yang kita berikan, Mbak. Jadi kalau orang-orang di luar sana, oh saya sudah berbusa-busa ngasih tahu peternak, di recording dong. Ya, mohon maaf, Anda hanya memberitahu, tidak mencontohkan gitu kan. Nah, kita memberikan alatnya gitu. Oke, kalau kamu nggak mau, ya sudah beli alat saya. Itu sudah terrecording oleh alat saya gitu loh. Nah, coba lihat manfaatnya apa gitu ya. Nah, seperti itu Mbak Ima. Oke, sambil relaksasi Pak, silakan minum-minum dulu. Ini udah sangat banyak sekali yang kita diskusikan begitu ya Pak ya. Kalau ada testimoni, saya bacakan testimoni dulu ya. Oh ini, berarti nanti ada BTS gitu ya Pak? Ada apa Mbak? BTS ya Pak? Iya, datanya itu yang ditanyakan kan data lengkap. Kemudian kalau kemitraan itu biasanya kan dibuktikan oleh data istilahnya performan. Nah, performan dari peternak itu, dari ternaknya itu performanya berapa. Nah, itu kita tinggal download saja di sistem. Kalau pengisiannya lengkap, tinggal download. Jadi, peternak itu tidak perlu mencatat, kemudian nanti kalau TS-nya datang, melaporkan, kemudian direkap, dan lain sebagainya, itu kan panjang sekali. Nah, sekali kita mengisi di sistem itu, akhir produksi tinggal kita download, kita print, sudah, itu ketahuan. Jadi, tadi beratnya berapa, menghabiskan pakan berapa,
kemudian hasilnya berapa, nanti ditimbang nanti dapatnya berapa, berarti fat intake-nya berapa, kemudian ADG-nya berapa, dan lain sebagainya. Itu sudah dalam bentuk satu laporan PDF gitu. Nah, itu kan enak sekali, Mbak. Gitu. Betul, Pak. Ya, berarti apakah satu alat bisa dipakai untuk beberapa lokasi farm dari Pak Mezon? Berarti tadi jawabannya bisa berarti ya, Pak ya? Kalau satu alat itu nggak bisa, Mbak. AOT itu harus di kandang yang bersangkutan. Ya, yang satu tapi bisa digunakan untuk semua itu adalah SAS. SAS itu adalah softwarenya, Mbak. Jadi satu software, kemudian alatnya ada tersebar kemana-mana. Beberapa begitu ya, siap. Benar. Jadi kayak printer ya, Mbak. Saya punya 2 printer, tapi satu software itu bisa saya ngeprint di mana, di tempat yang mana. Gitu. Oke, siap. Wah, ini ada yang salam nih dari Bapak Andang Pulau Nuwun katanya. Bapak silakan. Besok Sabtu bergeser dengan Mas Andang. Oh, siap. Pak ya, jadwal sangat padat begitu ya, sudah mengalahi artis internasional. Enggak berkencan dengan Mas Andang. Oh, siap ya. Ini ada di Bapak Aldrin Romi. Populasi berapa Pak agar bisa ngejar balik modal biaya broiler egg-nya, hehe? Apa yang harus kami siapkan sebagai peternak katanya? Oke, kalau mengejar biaya ya Mas, satu AOT itu kita upayakan harga di bawah 1 juta. Dengan syarat itu tadi, ada mass production gitu. Kita juga membuka PO atau pre-order alat ini gitu kan. Alat ini kita buka, silahkan buka di broileregg.com, itu ada list harganya. Kalau SAS, silahkan coba dulu yang gratis. Kita nggak ingin, Pak, itu langsung beli aja yang termahal. Wah, saya untung, tapi nanti kalau ada orang itu gagal, saya dosa gitu kan. Saya lebih takut dosa daripada keuntungan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah nanti balik modal dan lain sebagainya, bapak-bapak jauh lebih paham ya. Karena apa? Peternakan rakyat itu hanya mengumpulkan margin sekitar Rp50, Rp100, tapi berapa kali lipat gitu ya. Saya tidak mau menjanjikan, nanti marginnya naik sekian dan lain sebagainya. Tapi coba komparasi terhadap manfaat yang diberikan oleh alat itu. Kami tidak mendewakan sebuah alat ya. Ini tools. Sekali lagi, ini adalah alatnya adalah tools. Ya. Coba gunakan itu, kemudian rasakan manfaatnya. Oke, berarti pencatatan saya itu jauh lebih bagus. Kalau saya bagus, gini Mbak, saya agak menyimpang dikit ya. Mengapa sekarang ada ojek online dan lain sebagainya itu jual makanan? Karena UMKM itu sekarang bisa utang di bank, Mbak. Mengapa bisa utang di bank? Karena catatannya jelas. Oke. Iya enggak? Nah, itu salah satu keinginan dari pengembang software itu. Nah, kita pun sama, Mbak. Bagaimana saya bisa mengutangi Anda kalau saya tanya, hasilmu berapa? Oh, kira-kira sekian. Nah, catatanmu mana? Enggak ada. Nah, dari sini kita pertanggungjawabkan, oke, silahkan ini buka catatan. Ini orang baik loh. Ini orang sukses loh. Karena apa? Saya punya catatannya gitu. Itu kedepannya. Jadi kita punya harapan seperti itu, Mbak. Betul, Pak. Traceability itu sangat dibutuhkan begitu ya, Pak ya. Jos itu, Mbak. Lanjut. Dari testimoni nih kayaknya dari Bapak Ian Wibowo. Karena ini semoga makin berkembang ke depannya. Siap, amin. Kemudian dari Bapak Iben. Oh iya Pak, untuk masalah inovasi teknologi, riset, development, kan ini ada aturan masalah paten ya Pak ya. Nah gimana Pak untuk patennya produk Bapak ini? Oke, ada beberapa paten dengan TKDN ya Mbak. Kalau TKDN kita mengupayakan untuk TKDN lebih dari 80. Salah satunya apa? Software ini kan kita buat di dalam negeri, ya kan? Nah,
TKDN software itu biasanya dimanfaatkan oleh pengembang-pengembang smartphone, Mbak. Kalau smartphone itu dibuat di Cina, Mbak, tetap aja di Cina. Tapi Oke, software-software oke. yang di dalamnya itu adalah pengembangan dari Indonesia. Makanya kalau beli software, beli handphone kok software-nya banyak banget gitu kan. Dan itu tidak kita pakai sebenarnya. Tapi itu syarat TKDN. Nah, kami upayakan TKDN itu lebih dari 80%. Sementara Oke. untuk perlindungan hak paten dan lain sebagainya, kita masih terus mengembangkan. Satu, merek sudah kita patenkan. Kedua, nanti algoritma, Mbak. Algoritma itu seperti halnya ketika Mbak Ima yang sekarang posisi misal ada di Jakarta, mau ke Oke. Bogor, mau ke Oke. Bogor. Tapi Mbak Ima mau ke Bogor itu harus ke Makassar dulu, baru ke Oke. Bogor. Nah, itu adalah algoritma. Kan panjang sekali. Kalau kami, to the Betul. point. To the point. Hmm. Mengapa? Biar data itu segera cepat terproses. Nah, itu bisa kita patenkan algoritma kami. Gitu. Jadi, untuk paten dan lain sebagainya itu pasti kita laksanakan, Mbak. Teknologi itu kita kembangkan. Kita masih menggunakan R&D. Mengapa saya tetap menggunakan dosen? Karena saya berharap sebuah produk itu harus ada R&D-nya. Dan sebuah perguruan tinggi harus bekerja sama dengan industri. Ya kan? Mbak Ima kenal dengan Samsung. Samsung itu pengembangannya itu dengan universitas. Gitu. Pengembangan produk tertentu di luar negeri itu dengan universitas, industri dan lain sebagainya itu dengan universitas. Nah, kita inginkan juga seperti itu. Jadi kayak satu kali mendayung, banyak hal Ya. bisa kita selesaikan bersama. Siap. Oke, ini kalau dari Bapak Arif ya, pasti ketepatan data atau margin error dari penggunaan IoT selama ini, Pak? Baik, Datanya ya di versi pertama kami coba kembangkan waktu itu langsung, Mbak, data di sensor langsung dikirim. Sensor kirim dan lain sebagainya. Nah, itu ketika kita pasang di sebuah tempat, itu ada yang agak saya bahasakan saja ya, Mbak ya. Sinyalnya itu berkurang gitu, kualitasnya berkurang. Kemudian data itu tidak terkirim. Artinya kita kehilangan data. Kemudian pengembangan berikutnya, masalah misal baterai. Kalau dia mati lampu, tidak ada baterainya, itu kan jelas data tidak akan terkirim. Kemudian kita kembangkan ke sana. Pengembangan berikutnya, memorinya di alat itu kita tanamkan, Mbak. Jadi ketika data masuk, tidak ada koneksi internet, itu tersimpan dulu di dalam. Baru ada koneksi internet, dikirimkan. Sama halnya ketika Mbak Ima WA saya, Mbak. Kemudian sinyalnya baru turun, WA itu kan ada jam. Nah, bentuknya jam. Ketika sinyal itu dapat baru terkirim ke saya, seperti itu. Jadi kita harapkan error itu seminimal mungkin dengan pengembangan. Jadi bisa saya katakan versi 1.3 itu jauh lebih baik daripada 1.2. Begitu juga yang kedua. Nanti kita kembangkan versi berikutnya. Begitu, Mbak Ima. Ya. Oke, kayaknya sudah hampir 60 menit begitu Pak. Ini last question ya Pak ya, pertanyaan terakhir nih dari Pak Mason. Kalau beberapa farm nggak bisa, tapi apa bisa ya dipakai untuk beberapa vlog? Maksudnya satu alat, apakah satu alat hanya untuk satu vlog saja atau bisa beberapa vlog dalam satu kawasan peternakan? Baik, satu alat, bukan satu alat, satu kandang itu membutuhkan kurang lebih tiga EOT. Mengapa tiga? Kita sebar tengah, kemudian kan kandang itu biasanya panjang. Nah, itu tengah, kemudian di sisi kanan, kemudian sisi kiri. Mengapa seperti itu? Ya, kita upayakan untuk mempresentasikan satu kandang itu secara seluruhnya. Jadi bukan satu alat digunakan untuk banyak vlog. Kalau mau dipindahkan ya nggak apa-apa, tapi nanti tolong disetting kembali. Karena apa? Nanti di masing-masing alat itu ada identitas.
Jadi yang ngirim data adalah di kandang itu di posisi kanan, di posisi kiri. Bahkan di satu kandang yang bertingkat itu kita tahu, itu di lantai 2, itu di lantai 1 dan lain sebagainya. Gitu Mbak. Siap. Oke, kayaknya diskusinya sangat menarik begitu ya, banyak antusiasnya begitu, dan sepertinya memang mungkin nanti dari beberapa teman-teman yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum selesai nih di kepalanya sih, masih Pak ini belum selesai nih Pak, saya harus tanya nih, silahkan mungkin Bapak membuka ya untuk ada beberapa pertanyaan di akun Bapak pribadi begitu, atau nanti bisa kita bikin part-part selanjutnya begitu ya Pak, nanti kalau sudah Bapak melakukan. Nah ini yang pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira apa ke depan itu apa yang sedang Bapak ingin kembangin lagi begitu, jangka pendeknya maupun di jangka panjangnya. Next idenya apa lagi? Next project ya. Oke, ide berikutnya adalah satu alat itu bisa berkomunikasi dengan alat yang lain. Jadi sebelum dia melaporkan ke pemilik, dia bisa mengatasi dirinya sendiri. Sebagai contoh ya, saya berikan. Mbak Ima tahu satu penyemprot ruangan itu yang ketika berapa jam nyemprot dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang kencang. Pakai ya. Betul. Nah, saya pakai. Itu cairannya kita ganti dengan cairan kimia yang fungsinya adalah menurunkan amonia, gitu ya. Kemudian itu bukan tiap 2 jam, tapi ketika dibutuhkan. Jadi ketika dia melewati satu ambang batas, dia nyemprot. Kemudian diukur lagi. Kalau masih ambang batas, semprot lagi. Dan lain sebagainya, sampai dia turun. Nah, itu dia bisa mengatasi sendiri. Artinya. Kemudian kipas itu tiba-tiba nyala. Kemudian nyala itu bukan cuma hanya cepat atau lambat, tapi dia juga mengarahkan. Yang suhunya tinggi itu di area yang lebih bawah. Berarti ada alat yang mengarahkan, berarti yang saya sedot itu di bawah, bukan di atas. Nanti kalau di atas nanti tidak efisien. Begitu selanjutnya Mbak Ima. Jadi ada IoT yang kita kembangkan yang fungsinya adalah saling untuk berkomunikasi dengan alat-alat yang lain. Nah, yang paling dekat ini adalah namanya timbangan elektrik, Mbak. Tadi makanya saya tanya ke Mbak Ima, berapa beratnya Mbak Ima? Nah, gitu, belum terjawab sampai sekian. Timbangan elektrik ini fungsinya gini. Kalau ayam, dia itu menginjak, itu berarti kan dia ada berat, beratnya terdata. Kemudian ada ayam lain yang menginjak, datanya masuk. Nah, itu bisa kita rata-rata. Jadi ADG gitu kan. Nah, menghitung ADG nggak perlu ditimbang satu-satu. Tapi sudah kita di sistem, ADG sekarang hari ini sekian. Nah, dari mana? Dari ayam yang berseliweran itu tadi, menginjak ke arah timbangan, kemudian mengirimkan data dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Mbak. Simple sih. Konsep kerjanya simple, tapi harus kita kerjakan. Siap. Betul Pak. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Pak. Begitu ya Pak ya? Benar Mbak Ima. Sekarang closing statement ya Pak, menurut Bapak sendiri terkait harapan Bapak untuk para stakeholder perunggasan ini ke depannya bakal seperti apa Pak terkait teknologi ini, harapannya apa biar kita semua melek dengan yang namanya teknologi terbaru Pak? Ya, harapan saya jangan pernah alergi dengan teknologi. Sekali lagi, teknologi itu adalah alat bantu. Ketika orang di masa prasejarah itu ingin berburu karena dia kelaparan, itu dia membuat tombak. Kemudian membuat batu yang diruncingi dan lain sebagainya. Kemudian fase berikutnya, kita semakin mengembangkan otak kita, maka teknologi itu harus kita jadikan alat. Sekali lagi, man behind the gun, bukan gun behind the man, gitu ya. Jadi kapan itu gun itu meletus, itu ketika dikendalikan oleh manusia. Bukan gunnya yang akan mengendalikan manusia, gitu. Nah, itulah yang bisa kita manfaatkan terhadap pengembangan teknologi. Kita butuh anak-anak muda yang hebat, silakan berkolaborasi dengan kami. Anda mengembangkan sistem kolaborasi dengan kami setuju. Jadi tidak ada yang ditutupi dari kami. Itu.
Siap, Itu siap, Mbak siap. Nah. Oke, terima kasih banyak oleh Bapak. Sekitar 30 menit sudah kita berdiskusi, kita saling bertukar ilmu, bertukar informasi, begitu ya. Saya ucap terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join, yang setia sampai detik ini. Semoga mungkin ke depannya teknologi dan industri perunggasan kita ini semakin maju, begitu Pak ya. Siap. Oke, Ya, kalau gitu mungkin saya tutup dulu. Saya ucapkan terima kasih Pak. Bapak sudah mau sharing ilmu, sharing waktunya juga. Ada salah-salah kata, mohon dimaklumi begitu ya Pak ya. Mungkin saya juga semoga Mbak Bapak Ima. sukses terus dan ya sehat selalu Bapak. Baik, oke buat teman-teman juga terima kasih banyak dan semoga kita pandemi ini segera berakhir begitu ya Pak, biar aktivitas kita bisa kembali normal seperti sedia kala begitu ya Pak ya. Baik. Amin. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Ima dan tim dari Terima Polri kasih Bapak. Indonesia. Mantap.